And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you. Bertepatan 6 Juni 1940, seorang gadis cantik bernama Ellie Hamilton yang masih beranjak 17 tahun ditaklukkan hatinya oleh seorang cowok miskin. Sedangkan Ellie merupakan anak pengusaha kaya raya. Film diperlihatkan di pasar malam. Seorang cowok bernama Noah diajak temennya yang bernama Finn untuk bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Sarah di pasar malam. Pandangan Noah difokuskan dengan seorang gadis yang sedang bermain dengan Sarah. Dia bernama Ellie. Ketika Ellie sudah selesai bermain, Noah menghampirinya dan langsung ngajak kenalan dan meminta untuk berdansa. Namun Ellie menolaknya. Tiba-tiba sang pacar datang dan langsung mengajak Ellie untuk naik kincir raksasa. Ketika Ellie sedang naik kincir, Noah dengan gagah beraninya langsung bergelantungan yang membuat semua orang panik. Termasuk Ellie yang sedang berpadu kasih dengan pacarnya. Hanya saja ingin berkenalan dengan Ellie dan ngajaknya berdansa. Namun Ellie tetap menolaknya. Dan keesokan paginya, Noah yang sedang baru pulang kerja, dia membuntuti Ellie yang baru pulang berbelanja. Noah tidak ada bosan-bosannya untuk ngajak kenalan. Namun sama saja nihil. Ajakan Noah ditolak kembali oleh Ellie. Dan rencana selanjutnya, Noah kembali menemui Ellie di tempat bioskop. Dengan kecerdikannya yang setiap kata membuat Ellie menjadi meleleh hatinya. Namun kali ini Ellie berhasil menaklukkan hatinya yang awalnya keras, tiba-tiba lunak dengan segala jurus yang dilakukan Noah. Dan dansa pun dilakukan di tengah jalan yang sangat romantis. Lambat laut, Ellie benar-benar merasakan yang namanya kenyamanan dan kesempurnaan cinta yang membuat tidak ada henti-hentinya. Terus ingin menemui Noah. Siang malam sehabis kerja, mereka berdua lalui. Ternyata keduanya sudah dikabarkan menjalani suatu hubungan yang bagaikan langit dan bumi. Karena Ellie terlalu larut dengan hari-harinya dengan Noah, membuat Noah mengantarkan pulang Ellie kemalaman. Yang membuat sang ayah mengetahui hubungan keduanya. Karena sang ayah menunggu di teras. Karena takut sang anak terjadi apa-apa. Sang ayah pun mengundang Noah untuk menghadiri makan bersama di rumah megahnya. Namun di saat acara dimulai, semua keluarga Ellie mengucilkan Noah dengan sebuah sindiran keras. Namun Noah masih belum merasakan tentang apa yang diucapkan. Yang dirasakan Noah sudah merasakan kebahagiaan berada di samping Ellie. Karena cinta mereka semakin menggepu-gepu, mereka melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Karena umur Ellie yang terbilang sangat muda sekali. Dan benar saja Ellie merasakan yang sakitnya tidak mampu dilakukan oleh Noah. Di samping itu, sang ayah sudah khawatir karena Ellie udah kelewatan batas tidak pulang selama 24 jam. Dan sang ayah melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Dan hubungan mereka harus diakhiri. Tangisan Ellie pecah. Sedangkan Noah mendapatkan hinaan yang menyakitkan dari keluarga Ellie. Dan sang ayah berkata, "Hei anak muda miskin,
jangan pernah kembali lagi hadir dalam kehidupan Ellie. Kan ku kirim jauh dia ke New York. Dan cukup kamu jangan ganggu pendidikannya dia. Karena sudah sadar diri, dia pun secara terang-terangan memutuskan tali hubungan mereka selama mereka bina dan penuh perjuangan untuk menaklukkan hatinya. It doesn't happen for me. It's not in the cards for me. I don't have to go to. Pagi buta yang mengejutkan bagi Ellie. Tiba-tiba semua isi rumah sudah dalam keadaan siap-siap. Ellie yang belum siap dengan keadaan itu, dia menghampiri mamanya. Namun sang mamah malah memberikan argumen yang membuat Ellie semakin terseduh-seduh dengan tangisannya. Sebelum Ellie berangkat ke New York, Ellie menyempatkan bertemu dengan Noah di tempat kerjanya. Namun Noah tidak ada di tempat dan Noah berpesan kepada Finn jika dia akan pergi, dan dia berkata, "Finn, tolong sampaikan kepada Noah jika pertengkaranku hanya pertengkaran biasa. Tidak harus memutuskan hubungan kita." Lalu Ellie berangkat dengan menyisakan bekas air mata yang menetes di tanah, di mana dia dipertemukan dengan Noah. Sedangkan Noah yang baru datang dan mendapatkan kabar dari Finn, dia langsung bergegas lari sekencang mungkin. Namun rumah Ellie sudah tidak berpenghuni. Noah was desperate. Setelah kepergiannya, Noah sangat terpukul dengan kepergian Ellie. Dia terus menulis surat untuk Ellie, namun tidak ada satupun surat terbalas darinya. Sampai surat yang tertulis 365 surat. Akhirnya setelah 1 tahun dia menulis surat, Noah mengakhirinya dan ingin melupakan Ellie dan ingin memulai kehidupan barunya. Hingga tibalah di mana pada tahun itu perperangan semakin sengit dan pemuda di Amerika harus ikut berperang. Di saat perang berlangsung, Finn gugur di perperangan, sedangkan Ellie yang menjadi perawat merawat temannya yang memiliki perasaan. Dia bernama Lon Hammond. Ternyata Ellie sudah menjadi sepasang kekasih yang terus dimabukkan dengan asmaranya. Keduanya tidak tahu tempat, mereka terus melakukannya karena asmara sehebat Noah. Dan yang membuat Ellie semakin jatuh cinta, Lon melamarnya langsung di depan keluarganya. I love you. Kini Noah kembali ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Sang ayah sangat bangga karena Noah sudah menjadi prawira yang sangat gagah. Dengan sedikit perubahan, Noah sudah memiliki tabungan yang cukup untuk merenovasi rumahnya. Sebelum merenovasi rumahnya, Noah memutuskan ingin menemui Ellie ke kota. Setelah Noah sampai ke kota, sesuatu terjadi. Dia melihat dengan kedua bola matanya jika Ellie sudah merasakan kebahagiaannya dengan kekasih barunya. Seketika hati Noah terasa teriris-iris sepilu yang melululantahkan harapannya yang sudah tidak berbentuk harapan lagi. Semenjak kejadian itu, Noah sudah tidak memiliki harapan penyemangat dalam hidupnya. Dia seperti tidak pernah merawat dirinya, sudah kelihatan berjenggot dan suka mabuk-mabukan dan suka bermain dengan janda sebelah. Ditambah lagi dalam kesedihannya, di mana sang ayah meninggalkan Noah selama-lamanya. Noah terus semakin frustasi dalam hidupnya. Rumah yang dibangun untuk sang kekasih yaitu Ellie, kini hanya rumah megah yang tidak menghasilkan kebahagiaan. Dan Noah memutuskan untuk menjual rumah itu.
Dan ketika rumah yang ingin dilelang oleh seorang makelar properti atau broker properti mendokumentasikan rumah itu melewati suatu majalah koran. Dan ketika Ellie sedang mempersiapkan dirinya dengan gaun indahnya, tiba-tiba sahabatnya memberitahu pemberitaannya di koran jika Ellie akan menjadi pengantin termewah di kota itu. Beberapa laporan yang terselip, Ellie melihat sosok Noah di suatu majalah koran itu, yang seketika Ellie langsung pingsan. Dan pada keesokan paginya Ellie mendatangi calon suaminya, dan Ellie meminta izin kepada calon suaminya yaitu Lon kalau dia sedang tidak baik-baik saja beberapa hari ini. Dia tidak bisa fokus melukis dan butuh inspirasi agar dia bisa melukis. Dan Lon pun sangat paham betul jika istrinya butuh ketenangan. Di sisi lain, Noah yang sedang fokus memahat kayu, tiba-tiba suara mobil dari luar menyala-nyala. Dan Noah segera menghentikan pekerjaannya itu, melihat siapa yang datang. Ellie telah kembali datang ke kehidupan Noah, bagaikan percikan api yang menyala-nyala membakar dalam tubuhnya. Namun Noah tetap menyambut dengan perasaan yang dikira itu semua mimpi. Saat menyentuh tubuh yang dingin terasa dingin, namun hangat di saat berada di samping Ellie. Hingga Ellie memutuskan pulang. Namun di saat Ellie mulai ingin pulang, Noah ingin merasakan cinta itu dan meminta untuk datang di hari esok. Dan jawaban Ellie pun iya. Namun Ellie tidak pulang, dia menginap di hotel terdekat. Lalu keduanya bertemu kembali. Mereka mengarungi danau yang sangat indah bernuansa angsa yang begitu sangat cantik. Rintik-rintik hujan pun datang menghampirinya dan keduanya menjadi basah kuyup. Ellie yang sebenarnya merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Tiba-tiba Noah dengan sangat kerinduannya membawa Ellie ke rumahnya. Dan terjadi keduanya melepaskan kerinduan itu dengan sangat bersemangat. Hingga tidak terhitung beberapa mereka melepaskan kerinduan itu hingga pagi menyapa. Lalu di saat Ellie sedang melukis, sang ibu datang dan mengajaknya ke suatu tempat. Namun Ellie yang merasakan penasaran, dia hanya bisa menuruti kemana yang akan dibawa oleh ibunya. Dan tibalah di suatu tempat. Tempat itu ada seorang pria yang mengisi pasir. Dan ibunya menunjukkan ke seorang pria itu dan menceritakan di mana sang ibu pernah saling jatuh cinta. Bahkan mereka memutuskan lari dan di pertengahan kota sudah ditemui polisi. Jika semua itu terjadi, maka dia tidak akan seperti sekarang. Bahkan cinta mereka akan bertolak belakang karena masalah dari perekonomian keduanya. Pesan yang diberikan sang ibu, jika kamu memilih cinta, datanglah ke Noah. Dan ini surat yang selama ini dia tulis, bukti cinta Noah. Jika kamu ingin kembali kepada Lon, temui dia. Dia sekarang lagi berada di hotel terdekat. Kebimbangan Ellie terus berapi-api di tubuhnya. Hantaman pilihan terus membakar. Dan di saat Ellie benar-benar tidak ada jalan lain, dia bentrok dengan Noah, berargumen. Terus mereka babarkan dan Ellie lebih memilih Lon. Dan di pertengahan jalan, tangisan yang terus pecah membuat Ellie membuka setiap lembaran surat itu. Hatinya semakin teriris-iris. Di perjalanan, Ellie terus dilanda kebingungan.
Lalu dia menemui Lon di hotel dan Ellie mengungkapkan yang sebenarnya yang terjadi. Lon sangat pengertian jika tunangannya itu tidak bisa melupakan cinta pertamanya, dan Lon ikhlas jika Ellie kembali bersama Noah. Dan Ellie datang ke rumah Noah dan mereka hidup bahagia hingga maut memisahkan mereka berdua. From the 9-1, switch that over, that's the